Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kembali kita dalam latihan soal dan pembahasan. Yang kali ini yang kita bahas adalah soal penilaian akhir tahun atau soal kenaikan kelas, atau juga bisa mungkin disebut dengan soal ujian semester 2 pada kelas 5 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tentunya bila bermanfaat video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share atau bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, agar teman-teman kalian semuanya bisa belajar seperti kalian dalam video ini. Silakan kalian share sebanyak mungkin, boleh ke grup WA kelas atau grup belajar lainnya. Baik anak-anak semuanya, langsung saja kita mulai dengan pembahasan soal nomor 1. Soal yang pertama, surat ke-107 dalam Al-Quran adalah surat Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya A. Gajah, B. Buatin, C. Barang berguna, dan D. Pendusta agama. Anak-anak semuanya, surat yang ke-107 ini memang surat Al-Ma'un anak-anak. Jadi diingat-ingat bahwa surat Al-Ma'un ini adalah surat yang ke-107 dalam Al-Quran. Adapun arti Al-Ma'un itu anak-anak adalah barang yang berguna, sehingga jawabannya adalah C. Kemudian adapun untuk A. Gajah ini adalah arti dari surat Al-Fil. Kemudian untuk buatin ini arti dari surat At-Tin. Sedangkan yang D ini pendusta agama ini adalah tanda-tanda pendusta agama ini merupakan kandungan dari surat Al-Ma'un. Baik anak-anak semuanya, berikutnya kita ke soal nomor 2. Bacalah ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ayat ini adalah bagian dari surat Al-Ma'un yang ke A1, B2, C3, dan D4. Mari kita baca surat Al-Ma'un dari ayat pertama. Ayat pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat yang kedua, Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Berarti Fadzalikal ladzi yad'ul yatim ini merupakan ayat yang kedua dari surat Al-Ma'un. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 3 anak-anak. Bacalah ayat berikut. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Arti dari ayat di atas adalah A. Tahukah kamu orang yang menyebarkan agama? B. Tahukah kamu orang yang mendustakan Allah? C. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? D. Tahukah kamu orang yang berpindah agama? Anak-anak semuanya, ini merupakan penggalan surat Al-Ma'un ayat pertama. Adapun artinya yang benar adalah tahukah kamu orang-orang yukadzibu yang mendustakan bidini agama. Jadi jawabannya adalah C, bahwa lafaz ara'aital ladzi yukadzibu biddin adalah tahukah kamu orang yang mendustakan agama. Berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. 2. Seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. 3. Seorang laki-laki yang menerima mukjizat dari Allah. 4. Seorang laki-laki yang menerima kitab dari Allah. Anak semuanya, dari pernyataan di atas yang merupakan pengertian dari Rasul adalah A1, B2, C3, dan D4. Anak-anak semuanya, ciri khas dari Rasul adalah menerima wahyu dari Allah dan wajib disampaikan kepada umatnya.
Oleh karena itu pernyataan di atas yang sesuai adalah yang nomor 1 anak-anak. Karena apa? Karena seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Ini merupakan pengertian dari Rasul. Sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya anak-anak semuanya soal nomor 5. Seorang Rasul yang memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat dalam menjalankan tugasnya, menyampaikan ajaran-ajaran Allah SWT disebut Rasul. A. Ulul Azmi, B. Ulul Albab, C. Khotamul Anbiya, D. Uswatun Hasanah. Anak-anak semuanya perlu kalian ketahui bersama bahwa di antara 25 Rasul yang wajib kita imani, kita yakini, itu ada Rasul-Rasul yang mempunyai ketabahan yang sangat luar biasa, mempunyai keteguhan tekad yang luar biasa. Dan jumlah Rasul tersebut ada beberapa Rasul, ada sekitar 5, itu disebut Rasul Ulul Azmi anak-anak. Sehingga jawabannya adalah A. Jadi perlu diingat bahwa di antara 25 Rasul ada beberapa Rasul yang disebut Rasul Ulul Azmi, yang mana Rasul tersebut memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat dalam menjalankan tugasnya, menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, berikutnya kita ke soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Teguh dan sabar dalam belajar. 2. Malas belajar karena tak pernah dapat juara. 3. Teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. 4. Malas sholat jika tidak ada orang tua di rumah. Dari pernyataan tersebut, perilaku yang meneladani sikap Rasul Ulul Azmi adalah A1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, dan D 1 dan 3. Anak-anak semuanya tadi sudah disampaikan bahwa Rasulullah Azmi itu Rasul yang mempunyai keteguhan, tekad yang luar biasa, dan kesabaran juga. Oleh karena itu marilah kita cermati dari 1 sampai 4 ini yang sama dengan ciri khas tadi. Rasulullah Azmi ketabahan dan keteguhan yang sangat luar biasa. Pertama, teguh dan sabar dalam belajar. Ini sangat jelas merupakan sikap peneladanan terhadap Rasul Ulul Azmi. Kemudian 2, malas belajar karena tak pernah juara. Ini sangat tidak cocok karena Rasul tidak pernah malas. Nah, ini jadi bukan peneladanan terhadap sikap Rasul Ulul Azmi. Kemudian teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Ini kayaknya jawaban, karena Rasul Ulul Azmi itu mempunyai keteguhan dan kesabaran yang luar biasa. Kemudian 4, malas sholat jika tidak ada orang tua di rumah. Ini merupakan bukan yang meneladani Rasulullah Azmi karena malas sholat. Tentunya dari kesimpulan ini yang jawabannya adalah 1 dan 3. Oleh karena itu jawabannya adalah D anak-anak. Berikutnya soal nomor 7. Semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW selalu memberi keteladanan bagi kita untuk hidup sederhana. Keuntungan hidup sederhana adalah A. Beramal dengan tekun karena akan mendapat pujian. B. Hidup menjadi tenang, tentram, dan bahagia. C. Hidup kita akan menjadi kaya raya, dan D. menimbulkan sikap tinggi hati. Anak-anak semuanya, hidup sederhana itu hidup apa adanya, tidak berlebihan. Oleh karena itu, mari kita cermati keuntungan hidup sederhana ini yang cocok yang mana. Adapun yang A, beramal dengan tekun karena akan mendapatkan pujian. Ini merupakan perilaku yang tidak mencerminkan hidup sederhana, karena ini merupakan sikap riya, yakni ingin mendapatkan pujian. Jadi ini bukan jawaban.
Kemudian yang B, hidup menjadi tenang, tentram, dan bahagia. Ini sangat jelas, ini merupakan keuntungan hidup sederhana anak-anak. Karena dengan hidup sederhana, kita akan menjadi hidup tenang, tentram, dan bahagia. Oleh karena itu jawabannya B. Adapun yang C, kenapa kok salah? Hidup kita akan menjadi kaya raya. Orang yang hidup sederhana itu tidak berambisi menjadi kaya raya. Hidupnya apa adanya saja. Oleh karena itu ini bukan jawaban. Apalagi yang D menimbulkan sikap tinggi hati. Orang yang sederhana itu hidup apa adanya, tidak mempunyai sikap tinggi hati. Oleh karena itu jelas jawabannya adalah B. Berikutnya anak-anak, kita scroll ke atas, kita ke soal nomor 8. Terlebih dahulu saya ingatkan jangan kepada kalian semuanya untuk subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini bisa dipelajari oleh teman-teman kalian juga. Baik, kita mulai ke soal nomor 8. Simak cerita berikut. Diki, anak dari keluarga kaya raya. Namun demikian dia menggunakan peralatan seadanya dan tidak menggunakan peralatan dengan harga yang mahal dan mewah. Dari cerita di atas, perilaku Diki mencerminkan sikap A. Jujur, B. Amanah, C. Sederhana, D. Rendah hati. Anak-anak semuanya, barusan nomor 7 tadi sudah dijelaskan, yaitu hidup apa adanya itu identik dengan sikap sederhana. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Adapun jujur ini cenderung dari berkata apa adanya. Untuk amanah ini dapat dipercaya, dan rendah hati ini tidak sombong. Jadi yang cocok dengan hidup apa adanya itu adalah sederhana. Kemudian 9. Hidup sederhana adalah hidup apa adanya. Lawan dari hidup sederhana adalah A. Kikir, B. Pelit, C. Boros, D. Bahil. Anak-anak semuanya, sekali lagi saya sampaikan bahwa hidup sederhana itu hidup apa adanya, tidak berlebih-lebihan, sehingga lawan dari hidup sederhana adalah boros. Karena boros ini berlebihan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 10. Melaksanakan amal perbuatan semata-mata karena mengharap ridho Allah SWT disebut dengan A. Ikhlas, B. Riya, C. Ujub, D. Sum'ah. Jawabannya adalah ikhlas anak-anak. Karena seorang yang beribadah semata-mata hanya mengharap ridho Allah itu merupakan pencerminan sikap ikhlas ya. Adapun riya, ujub, dan sum'ah ini merupakan perbuatan-perbuatan beribadah atau beramal baik dengan niat ingin dipuji oleh orang lain, tidak semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya langsung kita ke soal nomor 11. Kita scroll ke atas dulu. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. 2. Makin rajin dan tekun jika dipuji orang. 3. Tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. 4. Beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharap imbalan. Dari pernyataan di atas yang bukan ciri-ciri perilaku ikhlas adalah A1, B2, C3, dan D4. Anak-anak semuanya, mari kita cermati. Di sini perilaku yang bukan ciri-ciri perilaku ikhlas. Mari kita ingat bahwa perilaku ikhlas adalah perilaku beribadah yang semata-mata mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ingin dipuji, tidak ingin menerima minta imbalan dari apa yang dikerjakannya. Oke, yang pertama, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Ini adalah ciri dari orang yang bersikap ikhlas. Karena
tidak mengeluh dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang kedua, makin rajin dan tekun jika dipuji orang. Lah, ini merupakan indikasi orang yang tidak ikhlas, karena rajin dan tekun hanya jika dipuji orang. Jadi ini ini merupakan ciri-ciri orang yang tidak ikhlas. Kemudian tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Ini merupakan orang yang ikhlas, karena beribadah hanya semata-mata karena Allah. Kemudian yang keempat, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharap imbalan. Ini juga merupakan sifat ikhlas, karena semata-mata karena Allah, tidak dengan maksudnya beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharap imbalan. Oleh karena itu, yang bukan ciri-ciri perilaku ikhlas sangat jelas jawabannya adalah yang dua ini, yaitu B. Berikutnya soal nomor 12 anak-anak. Kita harus ikhlas dalam belajar. Salah satu caranya, ketika guru menjelaskan pelajaran, kita harus A. mengajukannya, B. berbuat gaduh, C. memalingkan muka, dan D. mendengarkannya. Anak-anak semuanya, ini sangat mudah sekali. Kenapa? Karena ketika ketika guru menjelaskan pelajaran, ya kita harus mendengarkannya, memperhatikannya. Oleh karena itu jawabannya di sini adalah D. Adapun untuk A. mengajukannya, ini sangat tidak baik, karena ketika guru menjelaskan kok kita mengajukannya, sehingga ini bukan jawaban. Berbuat gaduh juga, kita dilarang berbuat gaduh ketika ibu atau bapak guru menjelaskan. Apalagi juga memalingkan muka, ini dilarang. Kita harus memperhatikan penjelasan guru dengan baik, sehingga jawabannya sangat jelas adalah D. Kita harus mendengarkannya. Berikutnya soal nomor 13. Sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan setelah Isya hingga menjelang subuh adalah sholat A. tahajud, B. duha, C. tarawih, D. fardu. Anak-anak semuanya, kata kunci dari soal nomor 13 adalah sholat sunnah yang dilaksanakan hanya pada bulan Ramadan ini setelah Isya hingga menjelang subuh adalah sholat apa? Di sini adalah yang benar adalah sholat tarawih, anak-anak. Karena sholat tarawih ini hanya ada dan terjadi dan diperintahkan kepada kita dilaksanakan hanya pada bulan Ramadan. Sedangkan sholat tahajud, sholat duha, dan sholat fardu ini bisa dilakukan oleh manusia, oleh orang-orang ini tiap hari. Sedangkan sholat tarawih ini terjadi atau diperintahkan kepada kita hanya pada malam bulan Ramadan saja. Sehingga kesimpulannya jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 14, kita scroll ke atas. Saya ingatkan lagi, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang lainnya ya, agar teman-teman yang lainnya tetap atau tahu tentang video ini dan bisa belajar seperti kalian dalam video ini. Oke, kita mulai soal nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Dilaksanakan sebanyak 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat atau 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat. 2. Dilaksanakan dengan cepat dan terburu-buru. 3. Lebih utama dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau musola. 4. Dilaksanakan setelah sholat maghrib. Dari pernyataan di atas yang merupakan ketentuan sholat tarawih adalah A1 dan 2, B2 dan 4, C1 dan 3, dan D3 dan 4. Anak-anak semuanya, kata kuncinya adalah sholat tarawih. Kita ketahui bersama bahwa sholat tarawih adalah sholat sunnah yang diperintahkan kepada kita itu hanya pada bulan Ramadan saja. Mari kita cermati dari 1 sampai 4 ini yang merupakan ciri-ciri dari sholat tarawih. Yang pertama, dilaksanakan sebanyak 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat atau 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Ini merupakan ciri-ciri dari sholat tarawih, anak-anak, bahwa sholat tarawih itu ada 2 cara untuk mengerjakannya. Yang pertama 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat
Atau yang kedua, 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Kemudian coba kita cermati jawaban yang kedua. Dilaksanakan dengan cepat dan terburu-buru. Ini merupakan hal yang bukan ciri khas dari sholat tarawih. Kita tahu memang sholat tarawih rakaatnya banyak, cuman pelaksanaannya dilarang terburu-buru, sehingga ini bukan jawaban, bukan merupakan ketentuan sholat tarawih. Kemudian yang ketiga, lebih utama dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau musola. Ini memang benar, sholat tarawih itu lebih utama dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian yang keempat, dilaksanakan setelah sholat maghrib. Ini jelas salah anak-anak, karena sholat tarawih itu dilaksanakan setelah sholat isya. Jadi jelas jawabannya adalah 1 dan 3, sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 15 anak-anak. Berasal dari kata darosa. Pengertian tadarus adalah A. Membaca Al-Quran sampai khatam, B. Membaca Al-Quran beramai-ramai, C. Membaca Al-Quran walau 1 ayat, D. Membaca dan mempelajari Al-Quran. Anak-anak semuanya, tadarus itu berasal dari kata darosa anak-anak memang. Dan artinya itu adalah membaca dan mempelajari Al-Quran. Jadi ketika kita melakukan tadarus, kita diharapkan selain membaca Al-Quran, kita harus mempelajari Al-Quran tersebut agar apa yang terkandung dalam Al-Quran bisa merasuk dalam hati kita. Sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya anak-anak, kita ke soal nomor 16. Luqman adalah hamba Allah yang soleh. Ia bukan seorang nabi, namun namanya diabadikan dalam Al-Quran surat Luqman. Ia seorang hamba pilihan Allah SWT karena selalu A. Sombong, B. Bersyukur, C. Putus asa, dan D. Bekerja. Anak-anak semuanya, memang dalam Al-Quran kita sering menyumpai ada nama surat Luqman. Luqman ini memang bukan seorang nabi, tapi hamba Allah yang soleh hingga namanya diabadikan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Luqman. Dan Luqman tersebut merupakan seorang hamba Allah pilihan dan menyuruh anak-anaknya untuk selalu bersyukur kepada Allah. Sehingga jelas jawabannya adalah B anak-anak. Adapun sombong, putus asa, ini bukan merupakan perintah Luqman kepada anak-anaknya. Untuk yang bekerja ini tidak sesuai dari hal-hal yang ada pada surat Luqman. Kemudian soal nomor 17 anak-anak. Kita scroll dulu. Berikut ini merupakan nasihat Luqman kepada anak-anaknya, kecuali berarti ini yang bukan anak-anak. A. Jangan musyrik dan menyekutukan Allah. B. Jangan angkuh dan sombong. C. Hendaklah berbuat kebajikan. Dan D. Menyembahlah selain Allah. Anak-anak semuanya, mari kita cermati jawaban dari A sampai D. Yang A. Jangan musyrik dan menyekutukan Allah, ini adalah merupakan perintah Luqman kepada anak-anaknya, bahwa Luqman selalu menyerukan kepada anak-anaknya untuk tidak musyrik dan menyekutukan Allah. Kemudian yang B, jangan angkuh dan sombong, juga merupakan perintah Luqman kepada anaknya. Kemudian hendaklah berbuat kebajikan, ini juga merupakan perintah Luqman kepada anaknya. Kemudian yang D, menyembahlah selain Allah, ini sangat jelas bukan perintah Luqman kepada anaknya. Sehingga jawabannya adalah D anak-anak. Berikutnya soal nomor 18. Menyerupakan sesuatu dengan Allah SWT, misalnya menjadikan matahari sebagai sesembahan disebut perbuatan A. Mukmin, B. Muslim, C. Musyrik, D. Mukhlis. Sangat jelas sekali anak-anak bahwa perbuatan yang menyekutukan Allah
seperti menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan perbuatan musyrik, anak-anak. Sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 19. Bacalah ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Penggalan ayat dari Quran surat Luqman ayat 17 di atas berisi nasihat Luqman kepada anaknya, yaitu A. Larangan berbuat musyrik dan menyekutukan Allah SWT, B. Perintah untuk melaksanakan sholat dan berbuat kebajikan, C. Anjuran untuk tidak berbuat angku dan sombong, dan D. Larangan untuk melaksanakan sholat dan berbuat kebajikan. Anak semuanya, mari kita cermati pilihan jawaban dari A sampai yang D ini yang sesuai dari penggalan surat Al-Luqman, surat Luqman ayat 17 ini. Mari kita lihat pertama yang A, larangan berbuat musyrik dan menyekutukan Allah. Nah, ini di sini tidak tercantum anak-anak, karena ini kandungannya adalah seperti ini. Kira-kira, wahai anak-anakku, aqimis sholata, tegakkanlah sholat, kerjakanlah sholat, wa'mur bil ma'ruf, dan memerintah dengan berbuat kebajikan, wanha 'anil munkar, dan mencegah berbuat jelek atau berbuat mungkar, wasbir, dan bersabarlah. Kira-kira dari kandungan ini jawabannya adalah kira-kira apa? B. Perintah untuk melaksanakan sholat, aqimis sholat, dan berbuat kebajikan, wa'mur bil ma'ruf. Lah, ini sangat cocok anak-anak. Perintah untuk melaksanakan sholat ini tercantum dalam kata aqimis sholat, kemudian dan berbuat kebajikan adalah wa'mur bil ma'ruf, sehingga jawabannya adalah B anak-anak. Berikutnya soal nomor 20 anak-anak. Baca dan perhatikan ayat dan terjemahan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surat Luqman ayat 18. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa orang yang sombong itu titik-titik oleh Allah SWT. Anak-anak semuanya, orang yang sombong itu sangat jelas sekali apa? A. Dibenci oleh Allah. Jadi nggak mungkin jawabannya B, disukai, C disayangi, dan D dikaruniai Allah. Sangat tidak mungkin bahwa orang yang sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sangat jelas jawabannya adalah A. Anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk penilaian akhir tahun, atau mungkin bisa disebut dengan ujian kenaikan kelas, atau mungkin nama lainnya ujian semester 2 ini. Untuk bagian pertama ini, adapun untuk nanti bagian kedua atau part kedua membahas untuk angka Romawi 2 ini dan angka Romawi 3 akan kita bahas dalam video berikutnya. Oleh karena itu, jangan lupa bila video ini bermanfaat untuk di like, subscribe, dan share atau bagikan kepada teman-teman kalian. Boleh di grup-grup WA kelas atau grup-grup lainnya, grup belajar lainnya, agar teman-teman semuanya atau teman-teman kalian semuanya bisa belajar seperti kalian dalam video ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.